Hari ini 27 September 2024, tepat 8 bulan Dante tewas secara mengenaskan. Tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan JPU pada Yuda Arfandi tidak bisa menebus rasa kehilangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas karena buah hati mereka tak mungkin hidup kembali. Fujian dan Mayang Luciana pun berang karena penyesalan Tubagus Jody di makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak bisa menghidupkan orang yang mereka cintai. Lalu benarkah kebebasan bersyarat Jody bisa dibatalkan bila keluarga Vanessa dan Bibi mengajukan tuntutan baru? Pemirsa, sejak disidangkan pada 27 Juni 2024 lalu, kasus pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante selalu mencuatkan drama panas di dalam maupun di luar sidang. Publik dan netizen yang turut mengawal kasus ini dibuat gerah oleh sikap keluarga terdakwa Yuda Arfandi yang selalu cari ribut dengan keluarga Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tapi pada sidang terakhir yang beragendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, keluarga Yuda dan sejumlah pria berbadan kekar yang diduga pengawal bayaran seolah mendadak tutup mulut. Sikap tegas JPU yang menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap Yuda membuat mereka bungkam. Hanya Budi Ahmad, ayah Yuda, yang buka suara usai putranya dituntut menebus kesalahan dengan nyawanya sendiri oleh JPU. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara tentang terdakwa nama Yuda Arfandi, tempat lahir Jakarta, umur 33 tahun. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana, atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban Raden Andante Halif Pramudityo. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban Raden Andante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan orang yang dimaksud. Kami perlu dan berani dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama prima pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Hukuman mati seperti apa? Biarin aja, terserah jaksa. Itu doang. Makanya kan setelah yang aku ribut terakhir, aku habis itu nggak datang lagi kan sidang. Itu aku untuk menghindari itu sih sebenarnya, karena takutnya aku nggak bisa kontrol emosi, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayaknya lebih baik aku nggak datang deh. Mungkin emang jalan Allah kali Kak, nggak boleh ketemu nih kayaknya sama keluarganya Yuda. Memang mereka bikin keributan itu buat mancing kami. Aku sih merasanya gitu ya, karena ya buat apa lagi kalau bukan untuk mancing. Nah karena hari ini tuntutan, makanya aku tadi datang. Pastinya sangat puas karena JPU sudah bekerja sangat luar biasa ya gitu, doa kita terjawab. Bagi siapapun yang memang terbukti melakukan kesalahan ya harus sesuai sesuai hukum lah, dihukumnya. Dan untuk Tamara sendiri pasti kan sedih ya karena kehilangan Dante. Kita mah sebagai sahabatnya support sampai kawal kasus ini sampai akhir, pokoknya sampai akhir banget. Kita bantu sebisa kita. Sebagai ayah dan kakek Dante, Angger Dimas dan Agus Rianto merasa puas dengan tuntutan maksimal yang dijatuhkan JPU terhadap Yuda. Menurut pengamatan pakar hukum yang sejak awal mengawal kasus Dante, tuntutan JPU yang didasar oleh bukti dan keterangan sejumlah saksi cukup sepadan untuk Yuda. Sangat puas sih sebenarnya. Bukan sebenarnya lagi puas banget karena memang dari awal itu yang kita harapkan kan memang 340 yang kita gaungkan itu. Saya sangat
mengapresiasi sekali itu bahwa JPU benar-benar bekerja dengan profesional sesuai dengan fungsinya beliau sebagai penuntut umum. Dan saya sangat senang dengan berita seperti itu. Ya mungkin berharap yang terbaik aja semuanya untuk bangsa, dan mohon doanya bisa diringankan lah. Saya ya, pihak dari bapaknya almarhum, dari awal persidangan sampai sekarang saya tidak pernah membawa puluhan orang, bahkan belasan pun, ataupun nominal di atas 6 itu nggak ada. Selalu saya, ayah, manajer saya, belakangan ini mungkin teman saya gitu. Saya nggak pernah tuh, maksudnya ya memang niat saya tuh tidak memancing keributan. Tapi kalau misalnya memang saya ditanya mau ketemu atau mau ngobrol, apa yang mau diobrolin? Tapi memang ada hikmahnya juga saya tidak hadir di sana karena memang situasinya katanya begitu ya tidak kondusif, karena baik dari teman-teman di luaran tuh udah pada cerita, udah lu nggak usah datang, suasana nggak kondusif. Apalagi ya kejadian 2 minggu yang lalu Mas Anggir mengklarifikasi dianggapnya menantang, padahal nggak ada. Itu klarifikasi aja terhadap omongan adiknya Yuda itu, siapa sih, Ivan apa Irfan saya nggak tahu, yang dia membuat postingan katanya nyawa anak kecil aja diributin. Itu kan nggak lebih seharga sebotol minuman, kan kayaknya kurang ajar banget gitu, merendahkan banget saya bilang. Orang bayaran, oh aku lihat ada keluarga, tapi aku lihat ada yang nggak aku kenal juga gitu. Saya cuma mau nanya kenapa ngomong seperti itu, dan apa ya kan, jadi pertikaian yang terakhir dengan keluarga mantan istri saya itu kan sampai fisik ya, sampai ada yang terterikan jilbab segala macem. Itu mantan mertua saya tuh ngomong kalau mau ngomong langsung ke Mas Anggir gitu. Karena kan Mas saya kan di sidang kan nggak pernah mau buat keributan. Gitu. Saya tahu, maksudnya saya tahu saya tahu contempt of court segala macam gitu. Saya nggak mau ada ini. Tapi di saat ngomong, "Udah mana orangnya sini?" Ya udah saya samperin. Berbeda dengan Tamara, mantan suami dan mantan mertuanya. Tamara tidak mau terlalu dini meluapkan perasaan gembiranya. Pasalnya persidangan masih terus berjalan. Pihak Yuda pun punya kesempatan untuk membacakan pledoi atau pembelaannya. Belum mikir ke sana sih, sekarang mikirnya maunya yang positif aja dulu, karena kan ya belum mau negatif thinking dulu. Nanti kalau emang gimana-gimana ya kan bisa kita bicarakan lagi ke tim pengacara. Ya pokoknya tadi harapannya semoga tuntutan dari putusan dari hakim nanti sesuai dengan tuntutan dari JPU. Sangat berpengaruh, makanya tuntutannya kan pidana mati. Di situ kan berbelit-belit, membuat kisru dan lain-lain. Itu tuntutan. Nah, tinggal hakim melihat apakah itu sebagai dasar untuk memperberat atau mensamakan putusannya dengan tuntutan, atau melihat sisi humanisme dari pledoi gitu. Kalau sisi humanisme pledoi lebih kuat, ya bisa jadi nanti putusannya bukan pidana mati. Kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, saya nggak percaya sama itu karma. Tapi saya percaya sama hukum tabur tuai lah ya istilahnya. Apa yang kamu pernah perbuat itu bisa apa yang itu kamu terima. Kalau menurut saya sebagai masyarakat ya, hukuman mati itu wajar untuk dia dapatkan kalau memang terbukti secara keseluruhan ya itu pembunuhan berencana dan segala macamnya itu. Hukuman mati di Indonesia ini kan pasti masih gimana ya, hanya hukuman untuk kasus berat ya, kecuali dia teroris atau apa mungkin masih bisa kita maklumin. Tapi kalau dalam kasus Dante ini sih masih ragu sih saya, kalau saya sendiri pribadi sih masih. Sejumlah saksi ahli yang dihadirkan di persidangan juga menyatakan kata sepakat dengan tuntutan JPU. Mantan atlet renang yang sekarang menjadi pelatih renang, Albert C. Sutanto menyatakan apa yang dilakukan Yuda terhadap Dante tidak wajar. Yuda tidak seharusnya mengajarkan berenang terhadap 2 anak sekaligus di kolam renang dewasa. Jika memang ingin melatih pernafasan Dante di dalam air, seharusnya Yuda berhadapan dengan Dante sehingga ia tahu kapan anak didiknya bisa mulai masuk ke dalam air dan kapan anak itu harus keluar dari air akibat terlalu lama menahan nafas.
Dalam CCTV yang diperlihatkan di persidangan, Yuda tepat berada di belakang Dante saat membenamkan kepala bocah itu ke dalam air. Lalu benarkah durasi menyelam selama 56 detik yang diterapkan Yuda terhadap Dante menunjukkan bahwa duda satu anak itu memang sengaja ingin membunuh Dante dengan modus latihan renang? Sebenarnya dari pihak kepolisian mengirimkan surat ke PB Aquatic ya, ke PB Aquatic Indonesia untuk meminta saksi ahli. Nah, kebetulan dari PB Aquatic menunjuk saya karena saya posisinya adalah sebagai komisi teknik. Dan memang tugas saya di komisi teknik itu adalah mengajar dan mengedukasi ke seluruh pelatih-pelatih di Indonesia, mulai dari learning to swim, mulai dari belajar berenang sampai dengan belajar untuk prestasi. Bukan cara melatih berenang yang benar ya. Karena dari kan yang dilatih, kalau itu kan terlihat sekali bahwa Dante itu kan belum bisa berenang ya. Kita lihat bahwa dia untuk mengambil nafas, kepalanya naik ke atas saja sulit di awal-awal itu. Jadi ya jujur itu udah prosesnya udah nggak karu-karuan lah, artinya udah salah banget lah dari awalnya. Kalau anak dengan kita itu kan harus berhadapan yang pertama ya, kemudian kita harus memberikan aba-aba gitu. Oke ya, siap ya, ambil nafas. Nah mereka harus ambil nafas, baru kita oke ambil nafas, siap, masuk, baru kita masukin ke dalam air. Dan itu harus berhadapan dan si anak harus bisa melihat kita, aba-aba dari kita, sehingga dia siap gitu, kalau dalam keadaan siap. Dan biasanya kita melatih tahan nafas di air kan tidak lebih dari 5-10 detik lah, paling maksimal 10 detik kalau pada saat ngajar. Bahkan biasanya rata-rata 5 detik anak sudah gelagapan. Nah kemarin gitu kan yang terakhir itu kan sampai hampir 1 menit ya, 50 sekian detik. Kesaksian Albert C. Sutanto, juga pakar hukum, pakar medis, dan pakar digital forensik, senada dengan Albert C. Sutanto. Intinya, Yuda secara sah dan meyakinkan ingin mencelakai Dante dan sengaja tidak melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan nyawa Dante saat bocah itu muntah-muntah di pinggir kolam menjelang ajalnya. Kalau kuasa hukum Yuda itu lebih ke mereka menerima semua bahwa pernyataan saya itu tidak ada yang dibantah, mereka justru menanyakan posisinya lifeguard. Kalau saya dengar yang sidang terakhir itu kan dituntutan dari jaksa penuntutnya kan dituntut hukuman mati ya, gitu ya, seberat-beratnya hukuman mati ya. Kalau bagi saya sendiri, saya kurang paham masalah hukum sih. Kalau itu kan kasihan ya, anak sekecil itu sampai tenggelam, sampai nyawanya hilang, itu kalau menurut saya sih memang ya seberat mungkin sih kalau hukuman untuk supaya ini kan jadi pelajaran juga buat yang lain ya. Kalau hukumannya ringan kan itu kan menurut saya kan faktor yang bagi saya ya, dari pandangan saya itu kan melihat itu kan seperti sengaja ya, unsurnya ada unsur kesengajaan. Itu tuh jujur aja aku memang aku dari kecil memang suka berenang, tapi aku nggak pernah berlatih secara profesional. Tapi pas aku sudah dewasa, aku belajar menyelam, free dive ya. Biasanya aku free dive dan scuba diving. Terus lately aku sempat aku ikutan turnamen berenang, dan itu aku ada coach renang juga, aku belajar renang. Jadi aku belajar free diving, scuba diving sama berenang, dan itu tiga-tiganya hal yang berbeda. Yang YA ajarkan itu adalah teknik pernafasan untuk free diving yang kayak kita menyelam tanpa menggunakan apapun, mengandalkan tahan nafas kita. Sedangkan anak sekecil itu tuh belum tentu bisa, apalagi dia belum tahu juga tekniknya segala macamnya. Kan dia bilang ngajar berenang itu nggak tahan nafas, berenang itu harus nafas. Latihan, karena sebelumnya saya juga pernah berenang sama abang saya, sama Dante juga, sama Tamara juga. Dan mengajarkan Dante belajar berenang. Karena abang saya mengajarkan Dante berenang karena anaknya agak lebih pintar berenang. Awalnya kan saya memang dari awal tidak setuju. Karena saya udah tahu kelakuan Yuda Arfandi seperti apa sebelumnya. Makanya kalau saya dijadiin saksi, sayang, kasihan si Yuda Arfandinya. Kesaksian yang berbeda justru diungkapkan oleh pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat.
Abimanyu yang sering diminta menganalisa rekaman CCTV dan video asusila artis melihat kejanggalan pada CCTV yang diperlihatkan di persidangan. Abimanyu justru melihat rekaman CCTV yang paling krusial dan menentukan nasib terdakwa, yaitu CCTV 5, seolah disembunyikan oleh pihak kepolisian dan pengadilan. Menurut Abimanyu, dalam CCTV yang tidak diperlihatkan itu, justru gerakan Yuda tidak menunjukkan bahwa ia tengah berupaya menenggelamkan Dante. Yang kelihatan memang ada satu barang bukti yang dari punggung ya kelihatan, dan situ yang paling utamanya adalah pada saat pembenaman yang terakhir katanya ya ditenggelamkan istilahnya di situ. Berdasarkan temuan saya ada 16 CCTV, bukan cuma satu. Ya, yang ada di persidangan selalu cuma satu yang paling utama, yaitu yang dari punggung. Kenyataannya ada 16 kamera. Ya, dan kemudian memang satunya itu adalah mengalami kerusakan, tidak tampil gambarnya. Tapi masih ada 15 yang lainnya. Itu saya periksa satu-satu, ini masing-masing ada kemana, semuanya saya teliti satu-satu. Ya, sebelum saya lakukan analisa ngacu kepada kamera yang biasa dibahas oleh jaksa. Dan setelah saya melakukan pengujian, saya mendapatkan suatu temuan bahwa ada 2 kamera lain yang juga menangkap kejadian tersebut justru lebih jelas. Karena dari samping. Ya, lucunya sama jaksanya langsung saya dibatasi. Jadi saya dikasih barang buktinya itu hanya dikasih DVR-nya aja, dikasih lihat ini ada DVR-nya. Tapi kemudian saya bisa apain, nggak boleh apa-apain. Dan kemudian karena hal itu terjadi, ya saya juga ngecek, ini kan bukti yang apa, ini bukti utama. Itu suatu yang aneh dalam kasus yang ini. Sebagai barang bukti yang utama, ya kemudian ditayang ulang, dibuka, itu sangat beresiko, gitu loh. Di sini aja sebenarnya aneh, ini nggak profesional di jaksanya. Kalau dia mau mengacu kepada kamera nomor 5, temuan saya ini, di situ justru kelihatan. Jadi mereka berdua, terdakwa dan korban, itu sudah ada di kolam dan sudah berenang dan sudah berlatih juga melakukan tindakan yang sama, kegiatan yang sama dari jam 15.47. Berarti 1 jam sebelumnya. Ternyata kegiatan tersebut juga terpantau di kamera nomor 2. Justru lebih bagus dari agak atas. Ya, karena kamera nomor 2 itu sebetulnya kamera untuk memantau ke arah parkiran. Tetapi di sebelah parkirannya kelihatan itu kolam renangnya dan kelihatan kejadian itu. Ya, ini sebetulnya justru bisa jadi bukti juga. 2 kamera tambahan ini sangat menjadi bukti kuat yang kemudian bisa mengungkapkan kejadian ini. Kesaksian Abimanyu fix berpotensi meringankan hukuman Yuda. Bahkan, gara-gara kesaksian pakar telematika kawakan itu, Yuda bisa saja lolos dari pasal pembunuhan berencana. Dengan pasal berlapis tentang merampas nyawa orang lain dan kekerasan terhadap anak, hukuman maksimal terhadap Yuda hanya 15 tahun penjara. Amat kejam kayak binatang. Apapun itu alasannya tetap nggak dibenarkan kayak gitu ya. Soalnya gimana ya, mau senakal-nakalnya anak juga nggak pantas digituin. Apalagi ini anaknya baik banget, nurut, soleh, dan parah banget, kaget banget pas lihat CCTV-nya, langsung shock. Pekan depan, sidang kasus Dante akan dilakukan dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak Yuda. Tamara yang mengaku takut lepas kontrol di persidangan sudah mengisyaratkan ia tidak akan datang di sidang berikutnya. Terbukti selama persidangan berlangsung, pihak Yuda sukses membuat keluarganya dan keluarga Angger Dimas merasa ketar-ketir. Pasalnya ia tahu keluarga Yuda bukan orang sembarangan. Saat kasus perkelahian di sebuah klub malam yang membuat aktor Rico Valentino dan Putra Siregar babak belur, Yuda dan temannya yang mengaku sebagai korban sukses menggiring Putra dan Rico ke penjara. Padahal nyaris satu Indonesia tahu Putra adalah Crazy Rich Jakarta Timur yang uangnya tak berseri. Namun, di depan Alam dan Yuda, Putra bukan siapa-siapa. Apakah keluarga Yuda merasa uang dan kekuasaan mereka lebih mentereng daripada uang dan pengaruh yang dimiliki Putra Siregar? Saya juga nggak paham sama profesinya dia. Kalau dulu sebelum kejadian ini, saya taunya ya dia bilangnya yang ngantor di SCBD, kantornya dia itu batubara, mining. Saya percaya ya,
Tapi setelah adanya persidangan ini saya ikutin, waktu dia ditanya pekerjaannya apa, kok nggak ada nih batubara. Apa dia bilangnya angkutan apa gitu? Perusahaan angkutan apa kan waktu itu kalau nggak salah ya. Sempat baca juga di media katanya dia salah satu direktur pengusaha angkutan apa, nggak ngerti di Poso. Karena saya juga nggak deket sama keluarganya ya. Cuma deket paling sama adiknya yang nomor 2, sama ibunya sama bapaknya saya nggak deket, malah sama bapaknya tidak pernah ngobrol bareng gitu. Pernah, tapi kan kita nggak pernah tahu kebenarannya. Aku juga bisa aku ngaku anaknya presiden. Yes, gue ada hubungan saudara sama Jokowi, bisa aku ngaku-ngaku. Rumor yang kamu dengar? Rumor yang dengar kan banyak. Dia ngaku-ngaku ponakannya Sambo, ngaku-ngaku ini itu banyak, tapi kan nggak pernah tahu ya yang benar yang mana. Ya, baru sekarang Tamara mengungkap bahwa Yuda pernah mengaku sebagai keponakan Ferdy Sambo kepada dirinya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo adalah perwira tinggi TNI Polri yang divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, ajudannya sendiri. Jika Sambo yang divonis hukuman mati atas pembunuhan terhadap Brigadir Yosua bisa menang di tingkat kasasi, sehingga hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Sementara Putri Chandrawati istrinya yang semula divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung divonis hukuman 10 tahun penjara, atau hanya setengah dari vonis yang dijatuhkan hakim. Jika Yuda memang benar-benar keponakan Ferdy Sambo, apakah ia akan jor-joran melancarkan manuver hukum di tingkat banding dan kasasi agar mendapatkan keringanan hukuman? Sidang kasus pembunuhan Dante cukup menyita perhatian masyarakat luas. Jika Yuda terbukti bersalah, sebagian masyarakat setuju pengusaha transportasi itu dihukum mati atau setidaknya diganjar kurungan penjara seumur hidup. Bangsa udah pernah ketemu Tamara kalau nggak salah. Terus yang kedua itu yang ketemuan di Tebet bersama ada saksinya kemarin tanggal 1, dan itu udah pertemuan keluarga, dan ibunya pernah bilang kalau kepada abang saya kalau ini memang udah musibah. Ibunya sudah mengikhlaskan sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi berbalik seperti ini. Itu sih yang saya dari saya dan pihak keluarga tidak menyangka. Pokoknya dari pihak kita, abang saya minta maaf atas kejadian tersebut, dan ibunya sudah memaafkan. Ibunya bilang kalau ini memang musibah, walaupun memang bukan di tangan abang saya, mungkin juga meninggal di tangan orang lain karena memang udah takdir. Ibunya bilang seperti itu kalau nggak salah. Saya juga minta doanya untuk abang saya karena banyak asumsi-asumsi yang berlebihan, yang pada dasarnya nggak sesuai dengan faktanya gitu. Ini kesempatan bagi kuasa hukum, karena bagaimanapun dua-duanya kan bermohon kepada majelis hakim. Jaksa sudah bermohon dalam bentuk tuntutan. Nah, kalau kuasa hukum dalam bentuk pledoi atau nota pembelaan. Nah, kalau dari semuanya masuk, hakim akan memilah mana yang menurut fakta persidangannya tepat, kemudian mana yang asalkan mereka ada rekaman kesaksian, rekaman ahli, dan lain-lain. Dari sana nanti hakim akan memutuskan secara bijaksana kira-kira mana yang di-approve nih, apakah tuntutan atau pledoi atau tengah-tengah, jadi dicari jalan tengahnya. Nah, itu nanti majelis hakim yang akan memutuskan final nih. Andai masih hidup saat ini, ia tengah duduk di kelas 1 SD. Karena di TK-nya, Dante dikenal sebagai siswa yang pintar dan berprestasi. Setelah 8 bulan ditinggal penghuninya, seperti apa kondisi kamar Dante? Benarkah uang di celengan Dante untuk membantu anak-anak Palestina masih tersimpan di tempat semula? Ya pemirsa, di ruang tamu rumah Tamara juga banyak koleksi mainan Dante. Dan salah satu kesukaan Dante selain Lego adalah mainan Hot Wheels. Jadi ini mobil-mobilan kesukaan Dante semua masih dipajang dengan rapi dan cukup detail oleh Tamara.
semua koleksi-koleksi peninggalan Dante, mobil-mobilan, kereta, dan lain-lain. Dan yang cukup menarik adalah celengan minion, di mana dulu Dante suka mengumpulkan uang receh. Sama seperti Yuda Arfandi, kelakuan Tubagus Jody, sopir lalai yang membuat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal, disorot warga Plus 62. Benarkah Jody ingin mengakhiri hidupnya? Pasca tobat dan perilaku baiknya dianggap negatif oleh keluarga Vanessa dan Bibi. Divonis hukuman 5 tahun penjara, Tubagus Jody sudah bebas setelah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara. Namun setelah memamerkan fotonya saat nyekar ke makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Jody panen hujatan dari keluarga Vanessa dan Bibi serta masyarakat luas. Lalu benarkah Jody yang tak tahan menghadapi sanksi sosial dari masyarakat sempat ingin mengakhiri hidupnya? Di manakah Jody sekarang? Sebelum kita menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Dona Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, divonis 5 tahun penjara, Tubagus Doni, supir yang menyebabkan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Rupanya sudah bisa menghirup udara bebas. Kabarnya bebasnya Jody mencuat setelah foto Jody mengunjungi makam almarhum Bibi dan Vanessa terlebas luas di jagat maya. Dalam akun Instagramnya, Jody memposting foto saat dirinya tengah berziarah ke makam Bibi dan Vanessa. Hari ini Jody hadir untuk mengenang 2 bintang terindah dalam hidupku, Kak Vanessa dan Kak Bibi. Maaf atas segala kesalahan yang Jody perbuat saat bersamamu. Maaf juga karena baru bisa datang ke sini setelah melalui perjalanan di sekolah kehidupan. Sontak saja postingan Jody rupanya menuai beragam reaksi dan komentar dari netizen, termasuk Fujian, adik Bibi yang ikut berkomentar di kolom komentar. Enak ya, cuma 2,5 tahun, tapi Gala kehilangan orang tuanya seumur hidup. Luka itu masih merah. Ya? Luka itu belum sembuh, kami itu belum sembuh luka. Kehilangan anak kami, menantu kami itu dengan secara tragis, fatal. Kelalaian siapa? Kan kelalaian orang ini. Terlepas kita kembalikan kepada Tuhan dengan takdir, betul dengan takdir, tapi di sini mengandung unsur kelalaian. Kalau tidak mengandung unsur kelalaian dan kesalahan, kami akan logowo. Dan sini kan terbukti ada kelalaian dan kesalahan. Maka kami belum begitu bisa menerima kenyataan itu untuk saat sekarang. Kalau saya pribadi sih ya udah sewajarnya ya, karena kan dia sudah menjalankan apa yang dia lakukan. Tapi kan karena ini kan kasusnya berbeda ya. Kalau ini kan kecelakaannya karena tidak sengaja, dan dia juga sudah menjalankan hukumannya, dan dia juga saya sempat lihat di media sosial dia udah ke makamnya Vanessa, mungkin dia meminta maaf atau seperti apa kan saya nggak tahu. Saya pikir sih udah pasti karena kan dia sudah menjalankan dan sudah meminta maaf juga ke pihak keluarganya dari almarhum mungkin. Dan menurut saya hubungan tuntutan terhadap Jody dan dia sudah menjalaninya kemarin ya, sudah menjalani hukumannya, dan menurut saya sih ya karena memang terbukti dia tidak melakukan dengan sengaja, dan apalagi kan sudah dibuktikan dari asistennya Vanessa Angel, kalau nggak salah memang itu yang meminta menambah kecepatan itu adalah dari bibinya ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu memang ya, kalau menurut saya sih itu ya wajar-wajar aja sih, nggak ada masalah, apalagi kan dia memang sudah menjalani hukumannya di dalam gitu. Sayangnya, komentar Fuji di akun Instagram Jody yang merupakan luapan kekecewaannya terhadap kebebasan Jody justru menjadi bumerang. Fuji yang berharap mendapat dukungan justru malah mendapat hujatan. Netizen menuding jika Fuji mendapatkan keuntungan dari meninggalnya Bibi dan Vanessa, lantaran dirinya bisa menjadi terkenal seperti sekarang ini. Bahkan sebagian netizen tak menyalahkan Jody, dan kecelakaan tersebut memang sudah menjadi takdir. Lantas apa tanggapan Haji Faisal terkait sikap netizen yang justru menyalahkan Fuji? Kayak kami dengan anak menantu saya dekat. Anak saya itu dalam pangkuan saya, dan begitu juga anak saya yang si Fuji, dia dengan abangnya dekat. Dia dekat sekali.
Nah, kalau seandainya orang yang berkomentar jauh dengan saudaranya, kemudian saudaranya meninggal, atau dengan seorang ibu dia jauh dengan anaknya, kemudian mungkin dia bisa melupakan begitu saja. Tapi kami enggak, karena hukum kami itu terlalu dekat. Andai kata terjadi di orang-orang yang membuli, dia artinya di sebagian kecil netizen ini terjadi, dia sendiri juga tidak akan sanggup menahan, dan mungkin dia akan lebih daripada sikap anak saya yang jika ini sebagai peringatan gitu ya, orang-orang malah membalikan faktanya jadi aku yang salah, semuanya disalahkan. Menurut aku itu aneh banget sih. Sebagai ayah, Haji Faisal seolah tak terima dengan komentar netizen yang justru menyudutkan Fuji. Pasalnya, komentar Fuji merupakan bentuk rasa kecewa dirinya lantaran Jody terlalu cepat mendapatkan kebebasan, sementara dirinya harus kehilangan 2 orang kakak yang dicintainya untuk selama-lamanya. Fuji memang dikenal begitu dekat dengan kakak dan kakak iparnya. Tak ayal, kehilangan seorang kakak membuat Fuji shock dan seolah belum bisa memaafkan Jody yang menyebabkan kedua kakaknya meninggal dunia hingga membuat keponakannya menjadi yatim piatu. Disitulah saya kaget, karena apa yang dilakukan Fuji itu wajar menurut saya, wajar. Tapi ternyata berbeda, penilaian orang berbeda pandangan. Jadi kami mau ngomong apa, ya itulah kenyataan. Adalah kita ngobrol berdua menguatkan anak ada gitu. Tapi kan dia juga nggak bisa kita kontrol banget juga ya, dia kan udah dewasa. Kita lihatin aja dia tapi dia masih kerja. Nggak terlalu dalam banget sih, enggak. Ini terus mendapat hujatan, kabarnya membuat Fuji kena mental hingga memutuskan untuk off alias vakum dari media sosial. Meski Fuji seolah sudah biasa mendapatkan hujatan netizen, namun entah mengapa kali ini mental Fuji seolah down. Fuji tak habis pikir mengapa netizen justru membela Jody dibandingkan dirinya yang sudah kehilangan orang yang dicintainya. Itu karena mungkin dia merasa kecewa dengan apa yang dia rasakan. Dia tidak masyarakat kok netizen sebagian kecil kok seperti itu, mungkin menurut saya. Saya sudah ketemu, ya otomatis dia agak shock juga dia melihat komentar-komentar orang. Di saat Fuji rehat dari medsos, tak lantas membuat netizen berhenti menghujat Fuji. Sebaliknya, netizen justru ada yang menginginkan Fuji mengalami hal yang sama seperti Bibi dan Vanessa. Ulah netizen ini rupanya membuat Fadli sang kakak emosi dan mengancam akan melaporkan akun-akun tersebut ke polisi. Yang bikin menggiring opini di TikTok tentang kematian adik gue, nanti kalau gue beneran laporin dan akhirnya ketangkep, mau lo nangis-nangis berdarah pun akan tetap gue lanjut. Semoga orang-orang netizen yang julid-julid ini semoga dia mendapatkan hidayah dan petunjuk ya, dan pemikiran yang benar lah menurut saya. Ini menurut saya ya. Untuk netizen yang ada di Indonesia khususnya ya, mungkin harus bisa melihat dari kedua belah sisi dari setiap kejadian atau setiap perkara. Jangan menilai sesuatu dari sisi sebelahnya aja kan. Sama halnya dengan Fuji yang kena mental karena netizen, Jody yang pasca bebas kabarnya juga kena mental lantaran kena hujat netizen. Dalam akun Instagramnya, Jody memposting foto dirinya saat bersimpuh di hadapan sang bunda dengan caption, "Mohon maaf atas semua kegaduhan yang terjadi. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu maaf atas segala yang terjadi. Saya sudah menjalani hukuman dan saya pun siap dengan sanksi sosial yang ada." Jadi meluapkanlah penyesalan, mendoakan beliau gitu kan. Lama juga di sana, hampir 40 menit lebih lah, hampir satu jam mungkin ya. Di situ jadi merenung, sedih, lemas ya, karena orang yang dia sayangi sudah mendahulunya gitu kan, efek kelalaiannya. Tak hanya hujatan netizen,
Jody juga dihantui perasaan bersalah kepada Bibi dan Vanessa serta keluarganya. Meski kondisi fisik Jody terlihat baik-baik saja, tapi tidak dengan mentalnya. Bahkan kabarnya Jody memilih tinggal bersama omnya di suatu tempat dan tak ingin bertemu dengan awak media. Perasaan bersalah Jody membuat dirinya kerap merenung dan begitu dihantui perasaan bersalah. Lantas benarkah Jody sempat ingin mengakhiri hidupnya? Mentalnya, psikisnya masih ini ya, masih suka merenung ya. Seminggu di sini, hampir lebih dari seminggu di rumah ini, dia masih inilah, masih kebayang mungkin ya, masih kebayang. Apalagi setelah bebas gitu kan, artinya kalau setelah bebas itu kan memorinya luas lagi ya. Kalau di penjara kan ada kesibukan yang bisa menghilangkan itu, tapi begitu di luar ya agak ingat-ingat lagi, makanya pada waktu tertentu dia suka merenung. Tubagus Endang sang ayah pun berusaha menguatkan dan memberi semangat untuk Jody agar kembali bangkit dan tak terpuruk dalam masa lalu. Meski Jody dianggap sudah lalai dan menyebabkan nyawa 2 orang manusia hilang, namun hidup harus tetap berjalan. Dan Jody kini harus fokus untuk memperbaiki hidup dan menata masa depan. Jody harus menerima apapun itu hujatannya. Kami keluarga hanya bisa membesarkan hati aja ke Tubagus Jody. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya hujatan seperti itu menjadikan Jody manusia lebih baik lah. Manusia lebih baik, manusia yang lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Kebebasan Jody memang menuai kontroversi. Pasalnya Jody yang divonis 5 tahun, namun Jody hanya menjalani hukuman 2,5 tahun lantaran mendapat remisi. Menurut Firman Chandra, seorang pakar hukum, kebebasan Jody yang lebih cepat dianggap sah-sah saja karena perilaku Jody selama di penjara dianggap baik dan pantas mendapatkan bebas bersyarat. Namun benarkah jika pembebasan bersyarat Jody bisa dibatalkan jika pihak keluarga korban keberatan dan bisa kembali memenjarakan Jody? Mau dilaporkan lagi terkait pidana yang sama, itu namanya nebis in idem, itu nggak boleh. Jadi sudah selesai. Jadi nebis in idem itu tidak boleh dilaporkan dengan tindak pidana yang sejenis. Nah, itu nggak boleh. Mungkin kalau tindak pidana lainnya, misalnya ada dugaan dulu waktu bekerja melakukan penipuan misalnya, atau penggelapan mobil, penggelapan uang, ataupun hal-hal lainnya, nah itu baru boleh dilaporkan. Oleh siapa? Oleh ahli warisnya nanti. Hari ini 27 September 2024, tepat 8 bulan Dante tewas secara mengenaskan. Tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan JPU pada Yuda Arfandi tidak bisa menebus rasa kehilangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas karena buah hati mereka tak mungkin hidup kembali. Fujian dan Mayang Luciana pun berang karena penyesalan Tubagus Jody di makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak bisa menghidupkan orang yang mereka cintai. Lalu benarkah kebebasan bersyarat Jody bisa dibatalkan bila keluarga Vanessa dan Bibi mengajukan tuntutan baru?
Pemirsa, saat syuting FTV, Tamara Tiasmara sering mengajak Dante, putra sematawayangnya, ke lokasi syuting. Sejumlah kru dan sutradara sudah akrab dengan sikap lugu dan ceria yang ditunjukkan Dante. Dante pun menyimpan bakat seni seperti kedua orang tuanya. Namun bocah bernama lengkap Raden Halif Pramudityo itu justru terkenal setelah kepergiannya pada 27 Januari 2024. Andai takdir bisa ditukar, Tamara tak mau anaknya terkenal dan mencetak viral, namun tak bisa menikmati popularitasnya itu. Lantaran jejak hidupnya harus berakhir di usia 6 tahun 1 bulan 1 hari. Iya, dia bangga banget waktu itu pas FTV kalian tayang. Dia bangga-banggain, pamerin ke temen-temennya gitu. Dia tuh syuting kayak gitulah, pokoknya seneng. Dia tuh nyaman banget syuting, dia suka lokasi syuting, makanya sering nemenin Tamara syuting. Tapi baru kali ini dia syuting yang ngomong gitu loh, kayak ada dialognya, seneng banget dia, malah lucu banget. Anaknya periang dan yang bener-bener, jadi pemain-pemain di lokasi tuh suka pada bawa anak ya, kecuali aku ya karena belum punya anak. Terus bawa anaknya masing-masing, terus dia kenalan sama anaknya pemain lain, kayak yang ramah banget itu loh, kayak halo aku Dante gitu, yang aduh ini banget, terus kayak halo anti ayah gitu-gitu, kayak ya inget aja sih pada saat itu emang anaknya tuh baik, gampang akrab gitu, nurut, nggak rewel. Pasti kan sedih ya karena kehilangan Dante, dan beberapa kali waktu syuting pun Tamara sempat bawa Dante ke lokasi kan. Aku merasakan di posisinya tersebut, paling aku bisa memberi semangat. Sempat ngechat yang kayak memberi dukungan sih. Akhir syuting itu bulan kemarin deh, dan bahkan itu Dante juga ikutan main. Ya pasti rindu lah, sekarang kita bisa apa lagi kalau nggak cuma ke makam doang. Rutin. Pokoknya tadinya kan setiap hari, tapi karena ada kerjaan kan sekarang ada syuting, kadang pulang malam nggak sempet. Jadi pokoknya kalau pulang cepet langsung ke sana. Kalau masih terang ya, pasti masih. Tapi sebagian aku udah bagi ke teman sekolah ya. Sekarang masih belum aku bagiin lagi. Rencananya nanti kan nanti entar lagi ulang tahun Desember kan. Itu rencananya nanti aku mau ke panti anak. Nanti sosial anak gitu, rencananya mau bagi-bagi barang sama ya rayain lah, itu rame-rame di sana. Ya pemirsa, hari ini saya berada di kediaman artis Tamara Tiasmara, dan kali ini tim Starpro akan mengintip kamar almarhum anak Dante, di mana kamar Dante tidak berubah sama sekali dari dulu. Seperti apa kondisi kamarnya, kita akan lihat di kamar Dante yang berada di lantai 2. Ya, ini adalah kamar di mana dulu Dante tidur, belajar, dan bermain di sini. Nah, ini adalah koleksi Dante yang masih dipajang oleh Mbak Tamara, di mana Tamara tidak ingin merubah sedikit pun tempat belajar Dante. Kemudian menaruh foto Dante di sini. Ini adalah foto Dante umur 6 tahun ketika dia hendak sholat Jumat. Sejak buah hatinya meninggal, Tamara berusaha move on dari rasa kehilangan, namun tak pernah bisa. Jika mengingat Dante dalam keadaan senyum pun batinnya menangis. Sampai sekarang Tamara bahkan tak kuat berlama-lama di kamar Dante. Sejak Dante meninggal hingga kemarin, Tamara selalu menjaga kondisi kamar itu seperti semula saat terakhir kali Dante pergi meninggalkan kamarnya. Dan ini yang juga kesukaan Dante adalah lampu belajar yang juga ditempel dengan bendera Palestina. Dan beberapa mainan Dante yang memang selalu ditaruh di sini dan tidak dirubah sama sekali. Banyak mainan dan peralatan sekolah Dante yang membangkitkan kenangan indah sekaligus menyesakan bagi Tamara. Kemudian ada tas Dante waktu sekolah. Dan ini baju warna biru. Ya Mbak, ini baju, kenapa baju biru yang dipajang di sini Mbak? Oh, baju buat sekolahnya Dante. Mainan kesukaan Dante adalah Lego. Jadi kalau lihat banyak Lego di sini itu semua adalah mainan kesukaan Dante. Dan tidak ada yang dirubah ya. Bahkan Mbak Tamara jangan sampai sudah mengingatkan semua orang yang ada di rumah. Langsung ada kasur, tempat di mana Dante sering tidur di sini, dan posisinya pun tidak berubah.
Di kamar Dante juga terpampang sejumlah lukisan karya bocah kelahiran 26 Desember 2017 itu. Ini ketika Dante umur 5 tahun. Kemudian ini juga ada prakarya dari Dante sendiri. Ada nama Dante-nya. Selalu ditempeli bendera Palestina. Nasib tragis Dante mengingatkan netizen pada nasib Gala Sky Andriansyah, putra semata wayang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Gala kini menjadi yatim piatu setelah mama dan papanya meninggal pada laka maut di tol Jombang Sidoarjo pada 4 November 2021 silam. Orang yang dituding bertanggung jawab atas kematian Vanessa dan Bibi adalah Tubagus Jody, sopir lalai yang diduga mengantuk saat ngebut di jalan tol. Sehingga mobil sport mewah yang baru sebulan dimiliki Vanessa dan Bibi ringsek parah. Akibat kelalaian yang membuat majikannya meninggal, Jody divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jombang dan diganjar hukuman 5 tahun penjara plus denda sebesar 10 juta rupiah. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntutnya 7 tahun penjara. Alih-alih melihat Jody menyesal dan menjalani hukumannya sampai tuntas, tiba-tiba saja seminggu lalu, keluarga Vanessa dan Bibi melihat postingan Jody saat sopir lalai itu nyekar ke makam Vanessa dan Bibi. Ujian dan Fadli Faisal, juga Mayang Luciana adik kandung Vanessa, auto bereaksi keras atas kebebasan bersyarat yang didapat Jody. Pasalnya, Jody baru menjalani hukumannya selama 2,5 tahun. Tubagus Jody bebas itu tanggal 10 September 2024. Jadi Tubagus Jody mendapatkan pembebasan bersyarat ya. Artinya dia sudah menjalankan 2/3 dari 5 tahun, ditambah dia mendapatkan remisi. Keesokan harinya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati atau Oma Gala dikejutkan oleh kedatangan Jody yang tanpa konfirmasi. Mereka mengaku syok karena belum bisa berdamai dengan orang yang telah membuat anak dan menantu mereka meninggal secara tragis. Aku udah nggak tahu mau jawab apa, guys. Jadi ada mekanisme namanya pembebasan bersyarat. Jadi jangan dilihat total 5 tahun kok menjalani hukuman 2,5 tahun. Nah, kita sama dengan Prancis dan Belanda. Jadi ada namanya pembebasan bersyarat setelah dipotong masa tahanan dan dipotong remisi umum dan remisi khusus. Dari sana terpidana berhak melakukan upaya itu. Karena kewenangannya sudah ada di lapas yang ditempati oleh terpidana tersebut. Jadi kalau toh bisa 2,5 tahun bebas ya, itu bukan bebas murni tapi pembebasan bersyarat. Ya setiap orang berhak mempunyai kesempatan kedua ya Mas ya. Mungkin di sini si supir nih, mantan supirnya almarhumah Vanessa Angel ini sudah melakukan dan menebus kesalahannya di dalam jeruji besi dan sudah berkelakuan baik juga di penjara, makanya dia bisa dapat remisi dan juga ada istilah pembebasan bersyarat gitu kan. Pasca ditolak Haji Faisal dan Oma Gala, Jody yang juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan warganet langsung menyepi di rumahnya di kawasan Bogor. Kepada Tubagus Endang ayahnya, Jody mengungkapkan penyesalan sekaligus kekecewaannya pada keluarga Vanessa dan Bibi. Juga masyarakat yang terus menghujat karena tak percaya bahwa seorang narapidana kejam pun bisa tobat dan hijrah ke arah yang lebih baik. Saya kemarin memang dalam kondisi sekarang nggak ingin bertemu aja persoalannya sebenarnya. Kenapa? Untuk apa? Karena akan membuka luka lama. Itu aja persoalannya. Kalau cerita Jody pas datang itu, Jody ceritanya responnya alhamdulillah disambut baik ya. Sambut baik, diterima baik. Tapi setelah mendengar ini responnya kurang baik, ya itu terserah hak Pak Haji ya. Karena saya juga mengerti keadaan Pak Haji.
mungkin belum bisa menerima jodi atau seperti apa, ya saya hargai itu, saya hormati. Saya juga merasakan kalau memang di posisi sebagai Pak Haji, tapi intinya jodi sudah sudah beranilah ke rumah Bapak Pak Haji Faisal. Kalau menurut saya pribadi, nah ini kan udah kejadiannya ini udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Menurut saya sih keluarga dari korban, mungkin almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi itu harus ikhlas, lebih ikhlas lagi, karena apa ya, hati yang ikhlas itu menurut saya itu lebih adem lah istilahnya. Karena tak kuat menghadapi tekanan, Jody memilih menyepi ke Cilegon. Kabarnya ia sempat berusaha mengakhiri hidupnya karena semua orang seolah menginginkan nyawa dibayar nyawa. Mentalnya mungkin shock lagi ya. Tapi saya yakin Jody juga menghargai komen Mbak Puji ya, Mbak Puji. Karena mungkin masih dihantui masih merasa kehilangan terhadap kakaknya. Kalau trauma pasti ada ya, Mbak ya, karena kan ada 2 korban di situ, jadi ada trauma, tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu trauma itu akan segera pulih. Makanya Jody sekarang lagi di rumah omnya. Lalu benarkah jika Jody bisa kembali dijebloskan ke dalam penjara jika keluarga Vanessa dan Bibi mengajukan tuntutan baru? Mengapa Mayang lebih mudah mengikhlaskan kelalaian Jody ketimbang Fujian?